dalam Az-Zuhud 40 hadis tentang zuhud fil khutab fil usuluddin dan seterusnya. Beliau mengatakan wa inni istakhartullah, ya, saya beristikharah, saya memohon pembimbingan dari Allah, mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kalau baca mukaddimah itu indah sekali. Beliau tidak mengaku bahwa beliau hebat, tidak. Beliau menyebutkan ulama-ulama dahulu yang telah melakukan hal-hal yang indah. Pernah saya ketemu salah satu beberapa guru yang melakukan praktik baca Quran atau bagaimana baca Quran dengan lancar. Ternyata guru-guru itu pas saya hadir, saya kaget gitu, terkejut. Mereka menyalahkan metode Iqra yang dulu ditulis oleh salah satu kiai, ya. Saya dalam hati, kalau Anda menyalahkan para salaf, berarti para khalaf itu tidak ada nikmatnya, tidak ada keberkahannya. Kalau Anda mengamati, memperhatikan, dia kan bikin metode baru, menjelekkan yang dahulu biar dia jadi indah. Salah, kenapa? Anda siapa? Metode Anda belum dikenal orang. Iqra itu sudah dipakai di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, di beberapa negara. Dan itu bermanfaat. Jutaan orang, Anda juga sendiri belajar dulu dari Iqra. Kenapa harus kita saling menjelekkan? Harusnya kita Masya Allah, Barakallah, Kiai, luar biasa, menulis kitab Iqra yang sangat indah, dan baru Anda bilang, Alhamdulillah saya karena berkembangan zaman, pendidikan, teknologi dan lain, baru saya bikin biar sesuai dengan anak-anak dan lain sebagainya. Nah, itu gimana caranya? Itu dengan bijaksana, hikmah. Tapi sayang sekali kadang-kadang nggak punya hikmah, nggak punya ilmu lagi, maka jadi mengkritiki orang-orang dahulu. Maka saya berharap kepada diri saya dan kepada antum semuanya, aslihu niyatukum lillah. Perbaikilah niat kita karena Allah. Saya yakin, ya, para ulama sampai Imam Zahabi aja terkejut. Beliau mengatakan, ada apa antaramu dan Allah, wahai Imam Nawawi, sehingga begitu kamu populer dan terkenal dengan karya-karyamu. Imam Nawawi meninggal usia 40-an. Kalau kita lihat Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, Riyadhus Shalihin, semua karangan beliau itu dikenal. Kitab zikir itu Al-Adhkar, Imam Nawawi, itu luar biasa. Padahal ada Al-Adhkar, Adhkarul Amalul Yawmi wal Laylah, Imam Ibn Sunni, tapi nggak populer seperti Imam An-Nawawi, kitab Al-Adhkar, Al-Muntakhab min Kalam Sayyidil Abrar. Luar biasa. Yang kedua, aslih qira'ataka li kitabillahi ta'ala. Perbaikilah bacaan Qur'anmu. Maaf. Terkejut kalau ada seorang, ya, satu makhluk Allah dari bangsa jin, seorang ustadz lagi meruqyah pasien, tiba-tiba ustadznya salah, dibenerin sama jin. Kan lucu. Yang benerin bacaanmu bukan manusia, tapi jin. Kata jin, kasihan dia lah. Bagaimana kamu baca Quran nggak bisa, bagaimana mau ngusir saya? Saya aja menjadi gurumu, memperbaiki bacaanmu. Maka saya berharap kita ikut talaqi, tajwid. Allah berfirman, wa innaka latulaqqal Qur'an. Engkau Muhammad talaqi, Nabi punya guru namanya Jibril alaihissalam. Apa yang membuat Anda malu? Mau jenggot Anda 5 meter, 7 meter, mau satu ini, mau Anda jidat Anda, Masya Allah, mau Anda berilmu, sudah populer, terkenal, duduk sama guru yang punya ilmu tajwid. Kenapa? Minimal aja baca, mempelajari, menghafal dengan baik ayat-ayat yang Anda baca ke pasien. Ayat yang selalu kita baca, surat Al-Fatihah, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, ayat 102 Al-Baqarah, 255 Al-Baqarah ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, surat Yunus ada, surat Taha ada, surat Asy-Syu'ara ada, surat Ar-Rahman ada, kemudian akhir surat Al-Hasyr, kemudian 10 ayat pertama surat As-Saffat, awal surat Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berbaik kebacaanmu. Maaf, saya kadang-kadang, jangan antum, kadang-kadang seorang penceramah di TV aja nggak bisa baca Quran. Itu yang mengejutkan saya. Sumber syariat al-masdar at-tashri' al-Islam Al-Quran huwa la yafhamu wa la ya'rif yaqra'uh. Sumber syariat pertama adalah Al-Quran, dia nggak bisa baca, nggak bisa paham juga. Maka itu disayangkan. Seorang yang benar-benar ahli ruqyah harus memperbaiki bacaannya. Bukan saya ingin suara Anda merdu kayak suara imam siapa, bukan. Nggak perlu. Yang saya harapkan adalah Anda ini memperbaiki tajwid. Masalah suara itu adalah keanugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah suara Anda indah atau tidak, enggak. Memang kita diminta untuk memperindah. Bukan dilakukan pakai lagu soba, nahawan, sika, ajm, kayak menyanyi. Tidak.
Itu nggak ada kaitannya. Itu aslinya dari Faris, dari Persia dulu. Itu kan nggak pantas kita pakai lenggam-lenggam seperti itu. Ya qari dulu nggak mengenal Syekh Muhammad Shadiq Al-Minshawi, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, Syekh Mustafa Ismail. Mereka nggak mengenal. Ya, banyak qari Syekh As-Sudais, Al-Mu'aqli, Al-Shurim, Al-Juhani, Syekh Al-Hudhaifi dan lain. Mereka nggak pasti mengenal yang begitu-begitu. Cuma hanya orang-orang yang nggak ada kerjaan aja, cuma coba saya baca ayat pakai maqam nahawan, terus pakai maqam soba, sedih gitu. Ya. Kadang-kadang dia cuma pakai maqam nahawan terus, maqam soba terus. Itu kita nggak ada kaitan. Maka saya kembali lagi, perbaikilah bacaan Quran kita. Hafal ayat itu dengan baik. Jangan sampai salah satu jamaah yang hafal ayat tersebut, wah pas dengar, wah ustadznya kasihan banget, ayatnya aja dia baca salah. Nah malu kita ini. Malu sama manusia. Malu sama jin lagi kalau dia memperbaiki bacaan kita. Aduh, sampai jin bilang, Ustaz, tadi salah. Kamu nggak bisa baca Quran, gimana mengusir saya? Nah, itu lagi. Ya, khususnya surat Al-Fatihah. Maaf, Anda ini kalau orang-orang yang hebat, insya Allah dan saya yakin kalian semua hebat, kecuali saya. Saya yakin kalian ini semua bisa dengan surat Al-Fatihah membuat jin itu gemeter. Kalau baca Al-Fatihah, kama unzilat. Sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, la tatahaddath ma'al jin. Jangan banyak bicara dengan jin. Dan jangan mendengarkan ocehannya. Karena kita tahu hadis Nabi SAW dari Bukhari ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sadaqaka wa huwa kadzub. Benar apa yang dia ucapkan, kamu baca ayat kursi sebelum tidur. Tapi pada dasarnya itu jin itu berdusta. Berdusta itu kadzab. Apalagi kalau Anda membenarkan ocehannya. Gini contoh. Kalau dulu di Mesir saya meruqyah orang, kadang-kadang orang Mesir kepo, kayak orang Indonesia sekarang. Kepo, penasaran, siapa yang membuat ini buat anak saya, buat istri saya kepingin hajar dia, kurang ngajar, begini begitu. Saya bilang, Pak gini, buat apa Anda mengenal orang jahat? Kita diminta oleh Allah menjauhi syaitan yang jahat. Syaitan itu asal dari syaitana, ba'uda, jauh. Maka disebut syaitan itu ba'uda, jauh dari rahmat Allah. Syaitan ar-rajim. Rajim itu berasal dari marjum, yang dilempar. Karena ketika dia mendekat ke langit, dilempar dengan bintang. Ketika berada di bumi, orang baca ta'awudz, berlindung kepada Allah dari dia. Allah meminta agar kita menjauhi syaitan. Bagaimana kita mau mengenal syaitan? Mendekati dengan mereka. Maka jangan banyak bicara. Maka termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, tidak usah banyak berdialog dengan jin. Kenapa? Cukup dengan kalimat ukhruj aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Itu aja cukup. Sebagaimana beliau bersandar ke hadis Rasulullah SAW. Anak yang dibawa ibunya, kemudian Nabi SAW coba tepuk dia mengatakan ukhruj aduwallah, anak Rasulullah. Nah, itulah yang kita harus perhatikan. Kenapa saya bilang jangan banyak berbicara dengan jin? Karena kita khawatir seorang ahli ruqyah itu termasuk dari kibr, sombong. Dia ingin memperlihatkan orang, memperlihatkan diri. Coba saya bisa berkomunikasi dengan jin. Saya bisa bicara sama dia. Dia bisa takut sama saya. Itulah kesombongan kalau masuk ke dalam diri Anda. Jin udah tahu apa yang di dalam dirimu. Jin itu akan bermainkanmu. Akan mengaku bahwa dia sudah keluar, ternyata dia menipu Anda. Karena dia sudah tahu Anda ini suka menipu orang dengan tingkah lakumu yang buruk. Yang keempat, bukan karena jin takut sama Anda, memang benar-benar dia takut. Tidak. Itu kadang-kadang dia ingin menipumu. Kadang-kadang dia jin itu, ya maafin, aku minta maaf, mohon ampun. Itu bisa menipu Anda, biar Anda merasakan kesombongan dan keangkuhan di dalam diri Anda. Oh, pada saat itu. Nah, hati-hati. Hati-hati. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan itu lemah pada saat kita kuat. Kuat dengan Allah, bukan kuat dengan kemampuan dan ilmu yang kita miliki. Jangan seperti Qarun, ketika ditanya dari mana harta yang kau peroleh, dia mengatakan, Qala innama utituhu ala ilmin indi, surat Al-Qasas. Dia berkata, aku ini memperoleh harta ini karena ilmu yang saya miliki. Ya, sampai ulama-ulama kami, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ulama-ulama besar mengatakan kadang-kadang saya meruqyah pasien dan tidak diberikan kesembuhan oleh Allah karena belum diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kelima adalah jangan duduk sama wanita yang bukan mahrammu berduaan.
Walaupun dia bilang, Ustadz, saya ada rahasia, Ustadz, tidak boleh ada yang tahu kecuali Ustadz. Hei, iblis bilang. Hei, syaitan, dalam bentuk manusia. Tidak boleh. Nggak boleh sama sekali. Karena itu adalah apa? Kebinasaan untuk dirimu. Sampai Anda dipermainkan demikian, maka Anda tidak ada kebaikan sedikit. Maaf, saya kadang-kadang kalau wanita datang ke masjid, salah satu masjid yang biasa kadang-kadang meruqyah orang dan lain, saya meminta agar salah satu keluarganya beliau mahramnya datang. Kalau tidak, ajak teman perempuan. Tapi biasa kalau ada mahramnya, ada ruangan khusus kamar. Tapi kalau tidak ada mahram, dia mengajak teman perempuan, saya duduk di area masjid yang terbuka dilihat semua orang. Kenapa? Fitnah. Fitnah itu berbahaya. Ya, fitnah itu Nabi SAW menjelaskan fitnah adalah fitnah harta, fitnah jabatan, fitnah dengan riya, dan fitnah adalah fitnah wanita. Walaupun keluarganya bilang, Ustadz nggak apa-apa, kami setuju. Ustadz berdialog, ngobrol, mungkin dia ada curhat. Aduh, itulah utusan dari iblis dalam bentuk manusia yang Anda harus waspadai, Anda harus hati-hati.